Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Evelyn Zigerelli Henderson duduk dalam keheningan, merasakan ketenangan yang berat saat pikirannya kembali ke api yang membakar suaminya. Nyala api yang melahap tubuh Carmen Henderson adalah pengingat brutal tentang bagaimana hidupnya mulai hancur. Namun, ini bukan sekedar kisah kecelakaan tragis. Tidak, ini jauh lebih gelap. Evelyn dan Carmen telah menikah selama beberapa dekade. Di tahun-tahun awal, hidup mereka tampak seperti mimpi. Carmen, seorang pensiunan deputi sheriff, adalah pria dengan prinsip kuat dan kebaikan yang tenang. Di usia 84 tahun, dia masih cerdas meskipun tubuhnya sudah lemah. Dia bangga dengan karirnya yang panjang dan meskipun pernikahan mereka jauh dari sempurna, dia mempercayai Evelyn. Evelyn adalah sosok yang lebih dominan dalam hubungan mereka. Seorang wanita yang menyukai barang-barang mewah, bahkan jika keuangan mereka tidak mendukung. Carmen selalu berhati-hati dengan uang, tetapi Evelyn memiliki pandangan yang berbeda. Dia suka memanjakan diri, liburan mewah, perawatan spa, dan barang-barang berkelas menjadi bagian dari gaya hidupnya. Namun, gaya hidup ini datang dengan harga. Kebiasaan belanja Evelyn menekan keuangan mereka, dan sebelum lama, tabungan mereka pun habis. Dia menguras rekening mereka, memaksimalkan kartu kredit, dan meminjam uang dari hipotek kedua untuk mendukung gaya hidupnya. Bisnis yang pernah mereka jalani bersama, Henderson Limousine Service, hancur karena utang mereka. Carmen, meskipun lelah, tidak sepenuhnya menyadari betapa parahnya masalah mereka. Ketika pemberitahuan penyitaan tiba, sudah terlambat semuanya. Mereka berhutang lebih dari 40.000 US dollar untuk hipotek kedua dan tenggelam dalam pajak yang belum dibayar. Rumah yang dulu menjadi simbol masa depan mereka, kini terancam hilang, dan bersama dengan harapan mereka akan stabilitas. Bagi Evelyn, masalah ini tidak hanya soal uang. Ancaman penyitaan berarti Carmen mungkin akan diambil oleh anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Tetapi Evelyn tidak diinginkan. Dia selalu menjadi orang luar, ditoleransi tetapi tidak pernah diterima sepenuhnya. Sekarang, tanpa pilihan lain, dia menghadapi kenyataan pahit bahwa dia bisa menjadi tunawisma. Pada sore hari tanggal 15 Juni 2022, Evelyn berdiri di ambang pintu teras mereka, menonton ketika suaminya duduk terkulai di kursi kemah yang terbakar celananya. Nyala api merayap perlahan, tetapi Carmen masih hidup. Dia memanggilnya dengan suara yang lemah, meminta bantuan. Tetapi Evelyn tidak berbuat apa-apa. Telepon di tangannya siap untuk menelpon 911, tetapi dia tidak bisa membawa dirinya untuk melakukan. Apakah itu ketakutan, rasa bersalah, atau sesuatu yang lebih jahat? Berjam-jam berlalu sebelum akhirnya Evelyn menghubungi layanan darurat. Ketika para medis tiba, Carmen sudah mati, terbakar, telanjang, dan tak bernyawa di teras. Adegan itu mengerikan. Larva lalat sudah mulai terbentuk di mulut dan hidungnya, menandakan dia telah mati selama berjam-jam. Tetapi Evelyn tetap pada ceritanya. Carmen telah membakar dirinya sendiri dan ia telah bunuh diri. Para penyelidik tidak yakin.
Ketidakkonsistenan dalam keterangannya sangat mencolok. Dia mengklaim bahwa Carmen secara tidak sengaja membakar celananya saat merokok cerutu, tetapi para ahli dengan cepat menepis kemungkinan itu. Ketika diinterogasi lebih lanjut, Evelyn mengubah ceritanya beberapa kali. Pertama bunuh diri, lalu kecelakaan. Tetapi kebenarannya jauh lebih terencana. Sebagai bagian dari investigasi, masalah keuangan Evelyn mulai terungkap. Dia mengakui telah menghabiskan uang mereka dengan ceroboh, dan jelas bahwa dia memiliki motif. Carmen memiliki polis asuransi jiwa sederhana senilai 10.000 US dollar, dan Evelyn putus asa dan diambang kehilangan segalanya. Ia pun akhirnya melihat peluang. Dia telah membiarkan suaminya terbakar di depannya, mengetahui bahwa kematiannya bisa memberikan uang yang sangat dibutuhkan. Sidang yang mengikuti membuat masyarakat terkejut. Teman dan tetangga keluarga Henderson tidak bisa membayangkan pasangan yang diam dan baik hati ini dengan kenyataan brutal yang terjadi. Ruang sidang penuh sesak dan ketegangan terasa saat jaksa memaparkan rincian mengerikan. Bukti forensik memberatkan dan kesaksian Evelyn yang berubah-ubah tidak membantu pembelaannya. Anak-anak Carmen duduk di barisan depan. Wajah mereka tenang, tetapi mata mereka penuh dengan kemarahan tersembunyi. Mereka sudah lama curiga ada yang tidak beres dengan Evelyn. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Jaksa menggambarkan sosok Evelyn dengan dingin. Seorang wanita yang didorong oleh keserakahan dan keputusasaan yang rela melihat suaminya mati demi uang. Ketika juri kembali dengan putusan bersalah setelah hanya 45 menit musyawarah, tidak banyak yang terkejut. Evelyn dihukum karena pembunuhan tingkat 2 dan pembakaran berat. Hakim senior Charles H. Saylor mengumumkan tanggal hukuman Evelyn dengan suara yang bergema di seluruh ruang sidang. Evelyn akan menghadapi nasibnya pada 14 November 2024. Namun, saat sidang berakhir, jelas bahwa nasib Evelyn sudah ditentukan jauh sebelum api itu muncul. Hutang, kebohongan, keputusasaan, semuanya telah membawanya ke saat itu di teras ketika dia berdiri membeku menyaksikan pria yang pernah dia cintai mati di hadapannya. Kini, api itu telah membakar lebih dari sekedar tubuh Carmen. Api itu pun telah menghanguskan seluruh hidup Evelyn. Reaksi masyarakat penuh dengan keterkejutan dan kesedihan. Carmen dikenang sebagai sosok yang baik hati dan lembut yang telah mengabdikan hidupnya untuk melayani orang lain. Keluarganya berduka atas kehilangan seorang pria yang hidupnya berakhir dengan cara yang begitu mengerikan. Sementara kota itu berjuang untuk menerima kenyataan bahwa seseorang yang mereka kenal selama bertahun-tahun mampu melakukan tindakan yang begitu mengerikan. Kisah Evelyn menjadi peringatan, pengingat sejauh mana seseorang bisa jatuh ketika keserakahan dan keputusasaan menguasai. Dia telah melihat suaminya terbakar, tetapi pada akhirnya jiwanya lah yang telah terbakar habis tanpa bisa diselamatkan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.